kita ngomongin patriarki ya, tapi sebenarnya ada juga kasus-kasus yang laki-laki itu juga mengalami Mbak Adip, dan itu juga sudah kami tangani juga gitu loh. Gitu ya. Ada Kita kembali lagi ke 2M, Meneliti dan Mengabdi, LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masih bersama Mbak Andayani SIP BSW MSW. Sebelum ngomongin ke kasus nih, saya ingin tahu banget nih Mbak. Kalau kita ngomongin kasus nanti nih, kira-kira bakalan jelek-jelekin UIN apa enggak ya? Artinya aib kita jadi kebuka ke publik atau enggak ya Mbak ya? Iya, kalau menurut kami ya, ya sebenarnya ketika kita mengatakan gitu ya, dan bahkan menangani dan mencegah kekerasan seksual, itu nggak usah dikaitkan dengan aib ya Mbak, karena tadi ya bahwa dimanapun, bukan untuk menormalisasi ya, bahwa memang ada budaya yang menempatkan perempuan cenderung menjadi korban gitu kan, berada di posisi relasi kuasa yang tidak diuntungkan seperti itu. Jadi ini bukan hanya masalah UIN ya, sekali lagi bukan semua menormalisasi. Nah, yang kedua justru ketika kita mendirikan PLT PPKS dan pastinya akhirnya kan kita juga harus merilis berapa kasus yang kita tangani dan bahwa itu benar-benar terjadi. Justru memperlihatkan komitmen UIN itu untuk zero tolerance policy ya, atau kebijakan untuk mentoleransi kasus itu harusnya 0 gitu kan Mbak. Justru kalau kita justru misalnya bahwa ya kita melakukan sesuatu loh untuk fenomena kekerasan seksual ini gitu ya. Benar. Justru kalau kita mengatakan 0 itu mungkin patut dicurigai ya. Karena tadi kekerasan seksual kan sebenarnya range-nya juga lebar ya, mulai dari body shaming gitu kan, atau mungkin sapaan-sapaan genit, catcalling dan seterusnya. Jadi menurut saya ketika kita menyelenggarakan ya layanan ini, justru memperlihatkan bagaimana UIN itu punya komitmen yang bagus, tidak mentoleransi satu kasus pun, dan tidak akan bekerja sama dengan pelaku, tidak akan melindungi pelaku, dan ingin memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi semua sivitas akademika. Enak banget ya. Jadi kita di sini sehari-hari itu rasanya terlindungi. Iya betul, justru itu hak dari kita untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan ini juga Mbak Adip yang penting saya tegaskan, memang sih kita ngomongin patriarki ya, tapi sebenarnya ada juga kasus-kasus yang laki-laki itu juga mengalami Mbak Adip, dan itu juga sudah kami tangani juga gitu loh. Ya. Ada 3 orang yang mengadu laki-laki. Jadi sebenarnya bukan hanya urusan perempuan juga ya, kalau kita mau menariknya ke dalam konteks yang lebih lebar, ini masalah kita bersama gitu Mbak Adip. Iya. Laki-laki juga ya. Iya, laki-laki juga Mbak Adip. Boleh buka kasus lainnya nggak Mbak? Kalau kasus-kasus ya tadi ya. Jadi misalnya yang banyak terjadi itu memang ya, yang kami lihat polanya itu verbal kekerasan gitu verbal kekerasan verbal, kemudian juga toxic relationship. Nah ini juga mengkhawatirkan ya. Jadi bagaimana ada mahasiswa ya yang pacaran tetapi dalam atmosfer yang enggak bagus ya, misalnya betul ada nggak seimbang, misalnya terjadi kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual gitu kan, akhirnya atau juga kekerasan psikologis misalnya dibatasi selama pacaran, itu kan sesuatu yang toksik ya. Ada juga loh mahasiswa saya yang seperti itu memang, jadi di depan perpustakaan ditampar aja teman-temannya pada lihat gitu. Waktu itu belum ada PLT jadi nggak tahu kemana harus mengadu. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau tertimpa keadaan seperti itu harus kemana mengadunya. Betul. Yang lainnya apa Mbak? Nah ada juga kasus yang kalau yang dosen juga ada ya yang melakukan mungkin komentar yang genit gitu ya, walaupun mungkin ya bagi sebagian orang itu wajar atau itu cara untuk membangun keakraban di kelas. Nah ini yang memang kita mensosialisasikan ke dosen-dosen ya nggak bisa, karena kan ketika ada mahasiswa yang nggak nyaman ya kita nggak bisa melakukan itu ya. Misalnya ada komentar mahasiswa terlambat mau masuk kelas gitu kan, ayo sini duduk di sini sama saya. Itu kan mahasiswa UIN kan awareness-nya bagus ya, dan mengadukan itu ke PLT. Mungkin bagi sebagian orang ngapain sih kayak gitu aja diadukan sepanjang kita nggak merasa nyaman ya. Nah tapi itu kan hak mahasiswa. Nah ketika itu tadi kita mencoba untuk tetap menangani ya Mbak ya, harus kan, itu kan hak dari mahasiswa atau siapapun yang mengalami itu. Kami berdialog gitu ya dengan yang
yang teradu tadi Oh, ya, iya. menyampaikan ini loh seperti ini, tetapi tetap dalam konteks kita pastinya tidak menghakimi ya, karena kan kita memang harus asas praduga tidak bersalah ada, tapi Iya. ini loh ada laporan mahasiswa Bener gimana menurut enggak? Konfirmasi ada dulu enggak, ya. dan memang ada juga yang dosen iya maaf gitu, mungkin saya tidak bermaksud seperti Iya. itu ya Aduh, tadi kita jadinya memang pada nggak berani lagi ya. ya Karena kalau Anda melakukan sedikit saja ya kekerasan verbal atau body shaming dan sebagainya, takut nih kalau misalnya PLT melihat sebetulnya apa nilai-nilai itu kan sudah lama betul. kita bangun ya, kita bawa di dalam kehidupan kita, cuman karena nggak ada lembaganya nih kita Betul. jadi Iya, dan kadang lepas kontrol kadang-kadang. betul. Dan kadang teman-teman PLT itu dalam tanda petik disindir ya oleh kolega ya. Oh, Wah, ini gitu. sekarang ada PLT nggak boleh macam-macam loh. Jadi Ya, kayak berasa polisi ya. Makanya kita tapi kita ya sudah mau gimana lagi, karena itu kan memang harus ada atmosfer saling menghargai ya Mbak Adip ya, masalahnya di situ. Ya kita akhirnya aduh gimana ya. Tapi pernah ada yang nggak terima nggak? Tadi ada yang bilang Ada. "Oh, maaf gitu ya. Oh, itu yang bagus ada. Oh, ada yang nggak Kami terima sendiri ya? mendapatkan ancaman ya. Gitu. Mendapatkan ancaman, dan ini yang tantangannya di situ ya Mbak Adip ya. Jadi kebetulan dari ya pasti ada pihak-pihak yang mengancam gitu akan kami perkarakan. Nah, Begitu. iya. Waktu itu ya kami mencoba untuk melakukan dialog ya. Tadi bukannya kita ingin bekerja sama dengan terduga ya, tetapi ya menyamakan persepsi gitu ya. Walaupun akhirnya tidak dibawa, kami tidak diadukan ke ranah hukum gitu. Karena kan sebenarnya dalam Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu orang yang mendampingi itu tidak bisa diperkarakan ya sebenarnya. gitu. Tetapi sempat kami juga menjadi wajar ya kalau kita juga jadi overthinking dalam misalnya, aduh gimana nih gitu. Banyak nggak sih Kita Mbak ya- krunya? Yang overthinking? Oh ya, karena kita kan capek ya Mbak Kan Adip, kalau kok mau sendiri- diperkarakan lagi Iya, loh, kita iya. kok jadi gini. Berapa timnya Mbak? Ini? Timnya ya banyak ya, kalau secara SK kan mulai dari pengarah, penanggung jawab, 20 ada? direktur, lebih. Oh, Cuma lebih. kan pastinya karena kesibukan masing-masing, katakanlah 10-15 orang yang aktif itu ya, Oh, gitu. gitu. Iya. Nah, intinya gini Mbak Adip, ketika tadi ya misalnya kami dalam tanda petik sedikit cemas ya, karena kan udah capek kan ngurusin kasus itu, capek Benar, ditekan benar. pelaku mau diperkarakan lagi. Akhirnya di situ kami berpikir gitu loh Mbak Adip, memang perlu juga kami itu dilindungi. Nah ini yang kami sedang ingin membuat juklak-juknis maupun melakukan audiensi itu ke pimpinan ya, agar bisa nggak sih kita ada badan di UIN, badan hukum ya mungkin ya, tim legal di UIN yang bisa melindungi PLT dan juga mungkin teman-teman lain yang ketika akan diperkarakan atau diancam dengan hukuman Gitu ya. pidana atau yang lainnya ya. Nah untuk itu Mbak, supaya tidak diperkarakan dan sebagainya kan ada prosedurnya ya. Gimana sih prosedur pengaduannya ke PLT PPKS? Baik, untuk prosedur apa korban gitu ya, korban atau mungkin saksi. Jadi kan Yang seringkali yang melaporkan datang itu lah. tidak harus korban, tetapi juga bisa saksi. iya. Saksi itu kan orang yang mendengar, melihat atau mengetahui. Nah, itu bisa datang langsung ke PLT, bisa juga mengadu secara online ya dengan WA group, gitu. WA WA admin hotline, kali ya. maupun kami juga mulai memasang aduan di web PLT PPKS. Di fakultas-fakultas juga udah ada kan ya Mbak ya, Ada beberapa, sosialisasi. ya Kalau sering iya. kamu mengalami kekerasan seksual kamu harus kemana menghubunginya? Betul, kayak gitu ya, iya Sandi, betul. ya? Itu ada di standing banner ya di setiap fakultas itu. Nah, dan juga kadangkala karena kita di lingkup UIN ini dalam tanda petik kan sebenarnya cukup kecil ya, intinya kita bisa saling terhubung dengan gampang ya. Kadangkala juga masuk ke japri ke pribadi itu ada misalnya gitu loh. Misalnya teman-temannya siapa, ini Mbak saya ini, kita ada juga yang seperti itu. Kan kejadiannya nggak hanya di kampus, waktu di tempat KKN juga kita Bisa, pernah melaporkan betul. juga kan. Ya, terima kasih LP2M juga aktif ya. Kemudian mungkin Aktif di lingkungan untuk- sekitar kos-kosan Betul. teman-teman mahasiswa, di rumah dosen, Betul, barangkali begitu ya, bisa ya. Jadi memang menurut SOP ya kan, kami punya SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga, sudah disahkan oleh SK Rektor tahun kemarin ya. Nah, yang menjadi pelaku dan korban yang bisa kami tangani itu salah satunya dari UIN, entah korbannya atau pelaku. Salah satunya. Iya. Oke, baik. Tetapi masih di UIN. Kalau misalnya dua-duanya sudah Nggak alumni, boleh. memang kami membatasi karena Oke. takut terlalu banyak. Terlalu ya. banyak kasusnya. Betul. Kita lanjut nanti setelah ini. Terima kasih.